Perkenalkan, nama saya Herin Marindatu. Saya berasal dari SMA YPPK 3 Raja Timika. Saya mengambil peminatan biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang telah kami pelajari selama 1 semester di peminatan biologi. Berikut materinya. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepanggal DNA yang menentukan sifat individu. Selanjutnya, DNA dan RNA. DNA adalah asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal dengan singkatan DNA, adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewaris sifat. DNA atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang tidak dapat balik. Perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Kromosom adalah bagian penting dari inti sel yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Yang kelima, genetik adalah penurunan sifat-sifat genetik dari orang tua ke anak. 6. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. 7. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biomkia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Gen adalah materi genetik yang terdiri atas sepanggal DNA yang menentukan sifat individu. Unit terkecil materi genetik ini terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen terdiri atas sepanggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Gen berukuran antara 4-8 mikron. Gen juga berperan sebagai pengendali sifat pada organisme. Dalam hal ini, gen memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Beberapa sifat yang diwariskan antara lain warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, atau beberapa jenis penyakit tertentu. Proses pewarisan sifat dari orang tua ke anaknya disebut hereditas. 3 macam komponen penyusun gen yaitu sistron atau komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Yang kedua rekon, komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Yang ketiga muton, komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Sifat gen. Gen mengandung informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gen memiliki variasi alternatif yang disebut dengan alel. Gen terletak pada kromer dalam kromosom. Gen mengandung urutan nukleotida yang membentuk kode genetik. Gen diekspresikan melalui proses transkripsi dan translasi untuk membentuk protein atau RNA fungsional. Gen dapat mengalami mutasi. Alel-alel gen dapat bersifat dominan atau resesif, memengaruhi bagaimana sifat-sifat diwariskan. Gen dapat berinteraksi dengan gen lainnya. Gen dapat diatur oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat ekspresi gen. Proses rekombinasi gen selama meiosis menghasilkan variasi genetik baru di antara individu yang berkaitan. Berikut ada beberapa fungsi utama gen. Gen mengandung informasi yang diperlukan untuk sintesis protein. Protein memiliki beberapa peran dalam menjalankan fungsi sel. Gen berperan dalam proses pewarisan sifat-sifat dari orang tua kepada keturunannya. Gen berperan dalam mengatur kapan dan seberapa kuat suatu gen diekspresikan. Gen dapat memengaruhi rentan atau kekebalan terhadap penyakit tertentu. Gen dapat memengaruhi bagaimana organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Fenotip adalah manifestasi sifat-sifat keturunan yang dapat diamati pada individu F1, F2, dan F3 seperti tinggi, rendah, warna, dan bentuk. Fenotip merupakan hasil interaksi antara genotip atau kombinasi gen dan lingkungan. 8. Genotip. Genotip adalah kombinasi gen yang dimiliki oleh individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya genotip AA menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki 2 salinan gen dominan. Genotip AA menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki 1 salinan gen dominan dan 1 salinan gen resesif, sedangkan genotip AA menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki 2 salinan gen resesif. Jenis-jenis gen. Yang pertama, gen dominan. Gen dominan adalah gen yang mengungguli ekspresi gen lainnya, sehingga sifat yang dibawanya akan tampak pada individu turunannya. Gen dominan biasanya direpresentasikan dengan huruf besar seperti A.
Kedua, gen resesif. Gen resesif adalah gen yang tertutupi oleh gen dominan, sehingga sifat yang dibawanya tidak tampak pada keturunan. Gen resesif umumnya direpresentasikan dengan huruf kecil seperti A. 3. Gen heterozigot. Gen heterozigot merupakan kombinasi dari dua gen yang berbeda. Satu berasal dari sel sperma A dan satu lagi berasal dari sel telur A kecil. Pada individu heterozigot, gen dominan akan tampak sedangkan gen resesif akan tersembunyi. Gen homozigot dominan. Gen homozigot dominan adalah kombinasi dari dua gen dominan yang berasal dari sel kelamin, jantan dan betina. Contohnya genotip AA menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki dua salinan gen dominan. Kelima, gen homozigot resesif. Gen homozigot resesif adalah kombinasi dari dua gen resesif yang berasal dari dua sel kelamin. Misalnya genotip AA menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki dua salinan gen resesif. Yang keenam, kromosom homolog. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang serupa yang berasal dari induk betina dan induk jantan. Kromosom homolog memiliki gen-gen yang sebanding pada lokasi yang sama meskipun alel-alelnya mungkin berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.